kita akan lanjutkan seminar kita di kesempatan sore hari ini. Maka dari itu kita akan panggilkan narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat saya kagumi juga ya untuk kegiatan Wound Ostomy Kontinen di Indonesia, dan ini adalah salah satu ibu kita yaitu Ibu Widasari Sri Gitarja. Ibu, sudah hadirkah Ibu? Sudah Pak Kana, hadir dari Bogor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Halo Wida. Dan semua Bapak Ibu. Hai. Baik Ibu, kalau begitu untuk kesempatannya kami berikan kepada Ibu waktu dan tempat. Saya persilahkan. Saya izin share screen Pak Kana, tapi sepertinya saya belum dipersilahkan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini bisa berkumpul bersama tembus 500 peserta ya buat hari ini. Yeay, luar biasa. Bapak Ibu luar biasa. Sudah bisa share screen Bu? Oke, sudah bisa. Oke. Saya ada 10 sampai 15 menit ke depan akan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentang benang merahnya, kenapa ada role of the wound care clinician ya di dalam satu konsep asuhan keperawatan, di mana di dalamnya adalah konsep sebuah patient care continuum ya. Oke. Sorry. Bapak Ibu, perkenalkan yang belum kenal, saya Widasari Sri Gitarja, boleh dipanggil Wida. Saya sendiri yang paling penting hari ini saya perkenalkan bahwa saya adalah Director Program dari program Indonesian ADNEP, World Council of Enterostomal Therapy. Ini adalah program yang sudah diampu oleh WCare Center atau WCare Corporate University sejak tahun 2007. Yang mungkin dari awal sudah disebutkan, dan juga webinar ini terselenggara karena kegiatan dari Indonesian ADNEP. Oke. Saya juga akan disclaimer bahwa kegiatan atau presentasi yang saya sampaikan hari ini dan dokumen dan gambar serta hal-hal yang berhubungan dengan presentasi saya hari ini adalah merupakan dukungan dari WCare Indonesia dan juga program Indonesian ADNEP serta Indonesian Wound Care Clinician Association untuk tujuan pendidikan. Jadi kalau ada yang mau menggunakan PowerPoint saya, monggo silahkan. Nanti bisa menghubungi ke panitia. Ada 3 hal yang menjadi benang merah untuk diskusi kita pada siang hari ini atau sore hari ini adalah tentang current issue, apa sih isu terkininya yang ingin disampaikan, terus kemudian wound care education dan wound care unit sebagai closing dari data yang hari ini coba saya paparkan. Oke, kita mulai dari current issue. Tahu bahwa kita adalah berada di negara Indonesia. Kalau akhir tahun ini di bulan November 25 sampai 27 kita akan mengadakan ASEAN Wound Summit. Berarti kalau lihat peta ini kita pahami bahwa kita adalah bagian dari ASEAN. Dan kalau boleh dilihat, Indonesia sebanyak ini ya, Republik Indonesia memiliki 36 provinsi dengan 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang tadi permulaan pada saat kita webinar semua teriak hadir, 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 dan masih ada di chat ya, Bapak Ibu hadir semua. Oke, populasi kita saat ini mencapai 278 juta penduduk di Indonesia. Itu populasi yang sangat besar, nomor 4 di dunia, dengan jumlah rumah sakit ada sebanyak 2.813, dengan jumlah puskesmas 9.718. Ini adalah keadaan yang sangat luar biasa untuk sistem kesehatan di Indonesia, dan itu juga menjadi dasar pemikiran kita sebagai seorang profesional nurse atau profesional kesehatan atau yang memang dia sudah mendalami perawatan luka atau yang akan melihat atau ingin mencoba untuk menjadi seorang spesialisasi wound care gitu ya. Dari data tadi kita akan merujuk ke data yang lebih simpel atau lebih sempit lagi. Sebetulnya data ini merupakan data prediksi yang dibuat oleh Research and Development atau R&D WCare Indonesia di tahun 2002, awal tahun 2002, dengan number of Indonesian population sebanyak 278 jiwa.
kita melihat atau mencari asumsi data yang berhubungan dengan masalah penyakit-penyakit tidak menular yang ada di Indonesia dengan kemungkinan kejadian wound care, ya, kemungkinan kejadian wound care. Salah satu yang kita sorot adalah diabetic foot ulcer atau ulkus kaki diabetik. Kalau dilihat penduduk Indonesia pada tahun 2021 nilainya 19,5 dan terus bertambah mungkin sampai 2045 sebesar 28,5 juta. Dengan kemungkinan akan terjadi diabetic foot ulcer itu sekitar 25%. Jadi jumlahnya itu sangat besar sekali. Dengan during lifetime-nya dia 6,1 million people itu besar sekali ya. Itu kita ambil dari asumsi di IDF 10, edisi 2021. Terus kemudian untuk kejadian kondisi kolon cancer ya, karena kalau kita lihat bahwa pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya perawatan luka, tapi juga termasuk perawatan stoma, oke, jumlah kejadian colorectal cancer juga cukup tinggi, dan juga kejadian breast cancer. Dan ini adalah kondisi-kondisi yang akan berhubungan dengan perawatan luka dan stoma. Terakhir yang kita soroti adalah penyakit tidak menular yang berhubungan dengan pressure injury, yaitu stroke. Yang datanya penyakit stroke ada sekitar 58,9 juta. Kemudian dengan insiden pressure injury kemungkinan 33,3%. Jadi kemungkinan di Indonesia ada 19,6 juta people atau penduduk yang dia kemungkinan berisiko untuk terjadinya luka. Nah, ini adalah angka prediksi yang bisa kita bayangkan betapa perawatan luka itu sangat dibutuhkan di Indonesia. Terus kemudian saya juga coba mencari ya dari source wound care market growth, karena kita lihat di Indonesia nih kan kita mau ngadain acara kongres akhir tahun, dan di situ produk yang ikut berbarengan dengan kita juga alhamdulillah cukup banyak ya, sudah hampir 20 produk-produk baru ya. Makanya tadi pasti teman-teman akan tertarik, ini produk apa gitu ya, kan hari ini kita akan belajar itu. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu angkanya untuk regional growth rates-nya cukup tinggi ya, sangat tinggi ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi memang pasar di Indonesia menjadi pasar yang sangat luar biasa untuk wound care market growth. Tapi pasarnya bisa berkembang apa tidak? Itu kan pertanyaannya. Apakah bisnis wound care di Indonesia berkembang atau tidak? Jadi melihat dari jumlah penduduk Indonesia, jumlah rumah sakit, terus kemudian asumsi wound care-nya sendiri ya, terus kemudian grow market-nya, jadi kita lihat bahwa apa sih sebetulnya yang akan dikembangkan di Indonesia. Yang dikembangkan saat ini kita ada praktek mandiri keperawatan atau yang dikenal dengan wound care unit. Praktek mandiri keperawatan ada yang sifatnya private, artinya sendiri Bapak Ibu di komunitas, yang saya tunggu logonya nih, saya lagi nunggu logo dari Bapak Ibu tertampang di ASEAN Wound Summit ya. Terus kemudian wound care unit sendiri yang ada di rumah sakit ya, itu juga menjadi salah satu persaingan yang cukup baik di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah pasar wound dressing yang makin canggih. Tadi sudah ada 2 wound dressing yang presentasi dan kita lihat bahwa efeknya dalam proses penyembuhan luka itu menjadi sangat membaiknya dengan sangat cepat. Kita lihat dari perbandingan pendapatan dan pengobatan ya. Kita lihat kesenjangannya. Kan kalau tadi lihatnya kayaknya mulus sekali ya di Indonesia gitu ya. Ada rumah sakitnya, ada orang yang belajar, jumlah perawat luka yang sudah tersertifikasi ada 22.000, kelihatannya itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Tapi kita lihat juga tentang bagaimana kondisi keuangan atau kondisi kesehatan di Indonesia sendiri. Jadi pada tahun 2006 tuh WHO bilang bahwa kita tuh defisit untuk healthcare workers. Jadi angka 22.000 dibandingkan dengan jumlah kejadian itu masih sangat kecil sekali. Terus kemudian pada Maret tahun 2019 itu dibilang bahwa orang-orang Indonesia itu hidup di daerah miskin ya, dengan kira-kira rata-rata pendapatan sekitar $28 dan per bulan, dan itu sangat kecil sekali. Dan yang ketiga, bahwa BPJS atau negara itu menghabiskan 1,3% atau sekitar 1,3% dari Indonesian household ya, atau BPJS itu hampir 40% itu mereka mengeluarkan untuk membantu medical treatment, dan itu angka yang cukup tinggi. Jadi kalau gitu harus gimana nih perawat Indonesia?
salah satu yang kita kembangkan bersama dengan Yayasan Woocare Indonesia dan seluruh timnya yang tergabung di Woocare for Indonesian Nurses. Kita mengadakan satu model konsep pembelajaran, tidak saja untuk masyarakat, tapi juga untuk profesi kesehatan, baik itu perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Ya. Ini program yang di AMPU adalah program Enterostomal Therapy Nurse Education Program atau Indonesian ETNEP. Yang belum kenal nanti bisa lihat di Woocare Publishing, di situ dijelaskan seperti apa sih Indonesian ETNEP. Jadi kegiatannya adalah mengurusi 3B, bukan bintang biasa, atau lebih dikenal wound, stoma, kontinen. Ngurusin borok, berak, beser. Oke? Hafal ya itu ya. Kalau udah sering bolak-balik ikut di kegiatan Woocare Indonesia, mesti sudah hafal. Oh 3B ya, bukan bintang biasa. Kemarin Mas Kana Fajar pulang dari Kupang, dan reaksi Kupang sangat luar biasa menghadapi luka ya yang sedemikian heboh. Mudah-mudahan ada hari ini kawan-kawan dari Kupang dan sudah bisa melakukan perawatan luka dengan baik ya kawan-kawan ya. Oke, jadi sebetulnya role dari wound care clinician itu memang yang kita inginkan adalah bagaimana masyarakat itu bisa bertemu dengan orang-orang yang ahli sehingga mereka bisa memberikan advice wound care yang benar itu seperti apa sih. Walaupun secara internationally ya, kadang-kadang yang A bilang begini, yang B bilang begini, tapi konsepnya itu sebetulnya sama. Konsepnya tuh roles-nya adalah moist wound healing misalnya ya, lembab gitu ya, dengan menggunakan modern dressing dengan tujuan perawatan bahwa perawatan yang dilakukan itu healingnya, speed healingnya lebih cepat ya, speed healingnya lebih cepat dibandingkan dengan yang tradisional. Terus kemudian kalau kita lihat juga nih, kita lihat nih ya, luka-luka dengan dressing seperti ini dikerjakan oleh perawat, betul nggak? Betul Bapak Ibu ya. Jadi karena saking kita nggak tahu nih mau pakai dressing yang mana, jadi apa ada alat di masyarakat itu yang digunakan, sehingga masyarakat akhirnya terdidik dengan demikian gitu ya. Jadi mereka melakukan perawatan luka sesuai dengan yang diajarkan oleh petugas kesehatannya menggunakan alat seperti ini misalnya. Nah, harusnya ya, kalau kita sadari bahwa wound management itu area dari nursing practice, kita tuh sudah bisa melakukan yang namanya pemikiran bahwa menjadi seorang wound care nurse, ya, kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Atas dasar apa? Atas dasar evidence, atas dasar riset yang tepat. Dengan apa? Dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Yang berupa apa? Bahan balutan yang ada di pasaran, yang mereka menunjang untuk meningkatkan proses penyembuhan. Nah, itu yang dikenal dengan wound management. Oke. Terus apa lagi? Jadi sebagai wound care clinician, sebagai wound care nurse, idealnya dia melihat seorang pasien yang dengan luka itu mengatasinya dengan case management model. Artinya dari awal sampai akhir, pasien itu tidak dibiarkan. Jadi kita memandangnya itu secara holistik, tidak hanya cuma satu sisi di luka saja. Itu dikenal dengan nama advanced practice, dan yang jelas dia membutuhkan clinical expertise. Jadi 3 konsep ini adalah 3 konsep yang diamini atau disetujui oleh banyak wound care clinician, ya, terutama oleh wound care nurse as a leadership. Mereka membuat perawatan luka adalah sebuah asuhan, model asuhan keperawatan dengan advanced practice, dengan clinical expertise-nya dia, sehingga kegiatan-kegiatan keperawatannya itu terintegrasi dengan baik. Jadi gini singkatnya. Secara umum, kalau kita bicara patient care continuum, kadang-kadang kita hanya berpikir yang berfokus pada saat pasien datang di kita atau di rumah sakit. Harusnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kita harus mulai dari prevention sampai pasiennya sendiri selesai. Oke? Nah, ini harus dipunyai oleh sebuah private practice. Dan ini dipelajari di program Indonesian ETNEP. Ini yang mau kita bangun ke Bapak Ibu, bagaimana menjadi seorang wound care clinician yang memiliki leadership dan kemampuan dalam memanage asuhan keperawatannya. Oke? Jadi kalau gitu, habis itu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu setelah melakukan atau belajar tentang program wound care, belajar Wound Care Clinician Association atau CWCCA, ya, yang setiap hari hampir 1 bulan tuh hampir 12 kali kita terbang ke seluruh Indonesia untuk memberikan pembelajaran tentang Certified Wound Care Clinician Association yang 37 jam. Terus kemudian 1 tahun kita berapa kali Mas Kana
2 semester ya. Setahun 3 kali untuk program Indonesian AdMap ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya challenges buat Bapak Ibu bikin wound care unit. Di mana? Bisa fokus di hospital boleh, bisa di komunitas boleh. Gitu. Dengan target populasinya adalah populasi masyarakat-masyarakat yang memang dia memerlukan penanganan yang serius ya. Karena mereka dengan masalah PTM atau non-communicable disease, penyakit tidak menular. Oke. Jadi wound care unit itu seperti apa? Wound care unit itu yang mampu memberikan perawatan secara excellent, memberikan quality of care, dan membuat pasien yang datang ke tempat Bapak Ibu itu safety. Ya, itu yang diajarkan bagaimana caranya supaya wound care management itu berhasil di Indonesia melalui wound care unit. Oke, karena kita yakini bahwa healthcare system industry di Indonesia itu berubah. Saat ini orang di Indonesia lebih memilih untuk dirawat oleh orang-orang yang lebih spesialis. Oke, jadi dituntut kemampuan Bapak Ibu untuk memahami dan memiliki kompetensi tadi. Hari ini adalah salah satunya Bapak Ibu diminta untuk memiliki kompetensi mengenal produk perawatan luka. Ya, kenal tiba-tiba dalam waktu singkat itu tidak mudah, tapi nggak apa-apa. Untuk saat ini sekian dulu, nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya atau hadir di acara akhir tahun sehingga benar-benar melihat seperti apa sih kegiatan yang dilakukan dan kompetisi apa yang bisa Bapak Ibu miliki. Oke? Nah, ini wound management yang sekarang ini yang kita adopt ya untuk meningkatkan performa kita di healthcare system. Contohnya tadi siang Pak Edi bicara tentang kolaboratif, oke? Terus kemudian besok atau hari ini Pak Ikram itu akan bicara tentang bagaimana mengatasi infeksi ya untuk quality improvement intervention dan quality of care. Ibu Ruran besok ya, jadi experience dari si pasiennya sendiri. Dan banyak hal lagi, Ibu Tioma, Ibu Endang, bagaimana menciptakan safety dan quality di healthcare. Dan tentu saja belajar lebih lanjut, kita bisa belajar di Wound Care Center tentang e-health in wound care. Oke. Jadi secara singkat ya, secara singkat pendekatannya adalah bagaimana kasus seperti ini tidak diamputasi. Action yang harus dilakukan adalah bagaimana seorang menjadi seorang wound expert, dan hasilnya adalah bagaimana supaya kondisi yang kita minta tidak terjadi amputasi dan transdisciplinary team itu tercapai. Oke, itu saja mungkin. Dan ini adalah percepatan wound healing. Ini salah satu contohnya. Ya, pasien luka bakar dengan progres yang sangat cepat. Oke, we are do it all is care. Oke, jadi seorang wound care clinician harus mampu secara profesional mulai dari clinical practice, consulting, collaboration, administrative, advocacy, research, dan juga education. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang hidup di masa depan ya. Tapi untuk hidup di masa depan kita harus bikin sesuatu yang menjadi sesuatu yang baru. Oke, kalau misalnya ingin mengikuti program Indonesian AdMap dalam bentuk beasiswa, Bapak Ibu bisa buka di www.cetn.org. Nanti di sana akan ada formulir scholarship yang bisa diambil sampai $4.000. Mungkin itu saja Mas Kana, terima kasih banyak. Ini referensinya, mohon maaf kalau terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.